Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo budaya, salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa pada kesempatan hari ini, pagi yang cerah ini, di hari Jumat yang berkah ini, kita bisa bertatap muka secara virtual ya kakak-kakak ya. Melanjutkan pertemuan kita 2 hari berturut-turut yang kemarin, kita menyambung lagi masalah materinya sama, penguatan di penyajian tugas gerak. Tentunya atas izin Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita semua, kesehatan, kemudian semangat yang luar biasa kakak-kakak, patut kita syukuri ya sebagai insan yang beriman dan beragama, karena kesehatanlah yang paling penting buat kita untuk sebagai dasar untuk melakukan kegiatan apapun. Saya berharap kakak-kakak dalam keadaan baik semua, begitu juga dengan halnya saya pribadi. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita memulai kegiatan pada pagi hari dengan mengucapkan basmalah bersama-sama bagi yang beragama muslim dan yang non-muslim bisa menyelesaikan. Mari kakak kita buka secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga ke depan 2 JP ke depan, 1,5 jam ke depan, kegiatan kita di luring virtual ini, bukan luring ya, virtual ini bisa makin menguatkan pemahaman kita tentang penyajian tugas gerak. Kalau kemarin kan masih sebagian konsep, sebagian kenyataan atau praktik di lapangan. Maka dari itu hari ini kita akan kuatkan lagi terkait dengan penyajian tugas gerak. Tentunya saya izin share screen dulu ya, biar bagi ini. Bentar. Gimana filenya tadi? agak apa namanya, agak ngantuk ini kak. Semalam gara-gara kalah, bukan kalah ya, imbang main ini. Oke, jendela kita balikan ini. Nah, tentunya kesepakatan yang pertama kayak kemarin ya, kesepakatan yang harus kita sepakati sebagai langkah atau komitmen kita di awal untuk mengikuti berbagai kegiatan proses sesi kegiatan, yaitu yang pertama menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur yang ada, klik raise hand ketika mau berpendapat, serta gangguan lain hal wajar, kita bisa antisipasi dan kita bisa sikapi secara bersama-sama. Nah, hari ini kita akan masih di dalam materi keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Tentunya 2 hari sudah kita lalui ya. Yang pertama kita menguatkan konsep tentang pembelajaran yang efektif. Sebenarnya kemarin kita lebih spesifik lagi nih ke penyajian tugas gerak. Nah, nanti kita review sedikit tentang kegiatan kita kemarin ya. Nah, pembelajaran konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Nah, hari ini kita akan 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran, kira-kira sampai jam 11:30 lebih lah. Kalau kita tadi mulainya 10:05, berarti kira-kira 11:30 lebih sedikit. Nah, semoga waktu yang kita perlukan sesuai dengan waktu yang disediakan. Agenda hari ini dalam sesi kali ini adalah saya sebagai fasil dan tugas hari ini adalah hanya membersamai kakak-kakak. Tentunya yang pertama adalah
Agenda yang pertama, berburu referensi penyajian tugas gerak. Yang kedua, berbagi referensi penyajian tugas gerak, dan terakhir adalah refleksi. Tentunya refleksi itu akan terus mengikuti terus ya, semua dalam kegiatan kita ya. Karena refleksi itu penting, kita belajar tanpa refleksi, tanpa ada pembelajaran. Nah, mari sedikit kita review kembali materi yang sudah kita lakukan kemarin ya, yang kita sudah lalui kemarin. Bentar, saya tak izin sebentar ambil screen buat laporan. Oke, udah. Kita review sedikit materi kemarin. Dari materi pertemuan 1 dan juga pertemuan 2. Materi pertemuan 1 kita berbicara mengenai 9 aspek. Ya, 9 aspek, kemudian 4 kriteria, dan juga 5 kata kunci dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Tentunya aspek, kriteria, dan kata kunci tadi lebih bersifat umum, kalau boleh saya bilang ya, lebih bersifat umum. Nah, kemudian di pertemuan kedua, karena kita adalah guru PJOK, pembelajaran PJOK, maka dari itu, karena PJOK identik dengan aktivitas gerak, makanya di pertemuan kedua akhirnya materinya dalam bentuk penyajian tugas gerak yang efektif bagaimana sih ya. Nah, kira-kira masih ingat ya kakak-kakak dari sekian kakak ini materi yang kemarin terkait dengan penyajian tugas gerak? Apa yang masih ingat di benak kakak? Bisa dituliskan di chat box, di kolom komentar. Kalau P1 pertemuan pertama kan kita ada 9 aspek, kita gerakan dengan long term memorizing ya kan. Ada gerakan tangan meruncing, kemudian ada jari yang naik turun, terus ada jari yang kayak orang berjalan. Nah, konsep yang diberikan untuk pembelajaran efektif di pertemuan pertama itu masih bersifat umum. Nah, kemudian kita khususkan lagi, dikuatkan lagi ke dalam yang lebih spesifik ke dalam pembelajaran PJOK di pertemuan kedua. Dalam bentuk apa? Menyampaikan penyajian tugas gerak. Di antaranya yang pertama, siapa yang udah nulisin? Kak Andi ya. Kirain ada yang menuliskan. Yang pertama mungkin kita mengingat kembali membuat perhatian siswa ya. Itu kunci yang pertama. Yang kedua, ada tahapan dan ada pemrosesan dan ada tahapan. Kemudian yang terakhir adalah isyarat pembelajaran. Nah, hari ini meskipun kemarin kakak udah dalam diskusi mengeksplorasi dari modul atau dari LMS terkait dengan bagaimana menciptakan perhatian siswa, kemudian bagaimana membuat proses penahapan dan pemrosesan kegiatan gerak, kemudian yang terakhir gimana untuk menciptakan bahasa isyarat yang benar pada ketika pembelajaran. Nah, hari ini kakak akan ditugaskan dalam bentuk kelompok nanti untuk berburu ya. Saya ibaratkan gini, ini berburu dalam artian yang real aja ya, yang real aja. Jadi kan kita kan banyak pengalaman di lapangan. Ketika kakak di lapangan menemukan hal-hal katakanlah, contoh di tempatnya Kak Khoir sama Kak Novi satu tempat, kebetulan pengajarnya bareng. Jadi kondisi lapangan dipakai dua sekolahan misalnya. Ketika dihadapkan seperti itu, nah apa yang menjadi tindakan kakak? Nah, itu nanti dieksplorasi, ditampilkan atau dituliskan dalam kelompok diskusi nanti ya. Itu contoh. Banyak hal lagi contoh-contoh yang bisa kakak ungkapkan. Nah, dengan harapan apa? Dengan harapan bahwasanya ketika kakak nanti berburu informasi, berburu hal praktik baik, kemudian kita kumpulkan bareng, kita saling dikuatkan lagi pemahaman tentang itu dari segi aspek pedagogiknya, dari segi aspek profesionalisme
kita sebagai guru ya kan, nanti tujuannya akhirnya apa, kita bisa, oh kira-kira itu bisa saya laksanakan nggak di tempat saya. Mungkin jadi kayak kemarin cerita ke masalah apa itu, inklusi ya. Nah, hal-hal seperti itulah yang nanti akan menjadi ide atau masukan kepada kita ya, antar kita semua menjadi praktik baik. Sehingga ke depan ketika ada permasalahan mungkin yang sama yang udah dihadapi teman kita di kelompok ini atau teman kita di tempat lain bisa dijadikan sebuah acuan atau panduan kita untuk menangani sebuah permasalahan yang ada di sekolahan kita. Ya, kembali lagi kita masuk ke materi ini tadi ya, penyusunan tugas gerak secara efektif itu. Nah, penyusunan tugas gerak itu kan kita kemarin udah kita bahas dari kelompok masing-masing ya. Nah, nanti tadi saya ulangi lagi, kita review sedikit lah, sedikit biar kita agak ini lagi reverse lagi ya. Pembelajaran pertama tentang konsep dan keterampilan mengajar. Ada 9 tadi dulu saya sepil, 4 kriteria, kemudian 4 pengalaman belajar, dan 5 kata kunci. Ada tujuan, keaktifan siswa yang kita kemarin pakai gerak tangan ya. Itu namanya long term memorizing, biar ketika kita memahami sesuatu dengan melihat, menirukan, dan menggerakkan. Dengan kegiatan tersebut, insya Allah itu akan terbenam secara memori panjang, jangka panjang. Mengingatnya secara jangka panjang. Kemudian hari kedua kemarin, kita udah mendapatkan 3 poin ya. Yang pertama poin, bagaimana cara mendapatkan perhatian siswa. Tentunya kemarin banyak hal yang sudah disampaikan dari kelompok 1, 2, maupun 3 ya. Kemudian yang bagaimana caranya, yang pertama kayak menetapkan tanda, kayak kemarin ada marking yang disampaikan Kak Novi. Kemudian mengatasi faktor eksternal internal ya, ketika ada faktor eksternal katakanlah cuacanya kondisi panas misal, atau kondisi lapangan yang terlalu lebar atau terlalu sempit. Nah, bagaimana cara untuk menyikapi tersebut. Kemudian memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Jangan sampai ketika kita memberikan instruksi gerak, anak-anak tidak mendengar dan bahkan tidak memahami. Jika seperti itu, maka penyajian tugas gerak dari tahapan-tahapan dan pemrosesan tadi tidak akan berjalan dengan lancar. Alias ketika masuk ke dalam aspek pembelajaran efektif, penggunaan waktu yang efektif tidak akan tercapai. Karena apa? Nanti akan mengulang lagi informasinya. Tentunya mengulang informasi itu tidak masalah. Namun, dalam penggunaan waktu pun itu akan berpengaruh. Menjadi waktunya tidak efektif. Kemudian penggunaan waktu tadi. Nah, ini pengaruh penggunaan waktu yang efisien. Kemudian terkait dengan menahapkan konten dan aspek organisasi. Jadi konten yang mau kita tahap-tahapkan itu nggak lepas dari apa yang menjadi tujuan kegiatan KBM kita di lapangan. Semisal contoh katakanlah kita mau mengajarkan passing sepak bola. Tentunya tahapan-tahapan yang kita berikan, instruksi gerakan yang mau kita sampaikan kepada peserta didik, tentunya mengarah pada penguasaan passing sepak bola seperti itu. Kemudian isyarat, banyak isyarat, dari isyarat verbal, non verbal ya kan, itu saya yakin kakak-kakak sudah melakukan semua. Namun nanti kita kuatkan lagi, oh ini bisa nih buat ini, penggunaan tepuk tangan, penggunaan tanda bendera, banyak hal yang bisa kita lakukan, dan saya yakin kakak-kakak sudah melakukan itu. Nah, di kesempatan pertemuan kali ini kita akan lebih meluaskan ya apa yang menjadi temuan-temuan kita berkaitan dengan 3 aspek yang mendukung daripada penyajian tugas gerak ini. Jadi memperhatikan bagaimana mencari perhatian peserta didik, bagaimana cara menahapkan konten, terus yang kemudian bagaimana membuat isyarat yang baik pada anak-anak. Nah, saya berharap nanti di tiap kelompok ungkapkan eksplorasi pengalaman-pengalaman, baik pengalaman kakak pribadi
baik pengalaman mungkin dari narasumber, dari teman yang menginspirasi. Oh, saya pernah melihat si kakak saya ini, kakak A, kakak B melakukan itu. Nah, bisa kakak tuliskan. Nah, nanti kita kolaborasi menjadi satu kesatuan hasil tugas kita di kelas diseminasi yang kelas 1 ya, 001 Jakarta Pusat ini. Nah, ketika menjadi satu kesatuan, setiap peserta nanti akan melihat, mungkin itu bisa terjadi di tempat saya, itu akan bisa menjadi bahan rujukan untuk melakukan kegiatan yang pembelajaran penyajian gerak yang efektif. Contoh katakanlah, ini Kak Afrizal, saya pernah lihat nyusun konten dan tahapan untuk pembelajaran senam lantai semisal. Ada permainannya, ada ini. Seperti itu kan bisa menjadi masukan buat kita untuk meniru hal baik yang dilakukan kakak yang lain, Kak Afrizal khususnya tadi yang saya contohkan, yang notabene-nya nanti bisa kita lakukan di tempat pembelajaran kita di sekolah masing-masing. Nah, niat hari ini adalah kolaborasi dan berbagi praktik baik dari dasar pengalaman dari kakak secara pribadi dan inspirasi informasi dari berbagai sumber. Boleh nanti kakak mencari dari sumber internet, boleh kakak berdasarkan pengalaman kakak ya, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman melihat praktik baik dari mungkin di Kombelnya kecamatan daerah CP2 ada Kombel yang di sana ada praktik baik setiap minggunya. Nanti bisa kita kolaborasi menjadi satu kesatuan. Dan nantinya tadi yang saya sampaikan, kita semua bisa melaksanakan, bisa menjadi acuan kita semua bahwasanya itu praktek baik ketika ada permasalahan A, permasalahan B, atau kita mau ada visi untuk biar anak-anak ini ahli di bidang sepak bola, ya cara penerapannya gimana, itu akan menjadi sebuah catatan penting yang baik yang buat kita sebagai acuan, sebagai contoh ATM seperti itu. Nah, hari ini kita akan berburu referensi penyajian tugas gerak. Tentunya kakak-kakak saya berharap nanti kita bentuk kelompok menjadi 3 ya. Nah, ini peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berburu dan mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Kelompok nanti menuangkan hasil temuannya ke dalam lembar kerja. Ya, nanti saya kasih lembar kerja di mana kakak-kakak bisa menuangkan informasi hasil daripada mencari referensi secara inspiratif tadi maupun pengalaman pribadi kakak ataupun pengalaman dari teman kakak. Dan nantinya akan dikumpulkan menjadi satu laporan dari kelompok kakak kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti kan kita bentuk menjadi 3 kelompok. Nah, pesan saya nanti kelompoknya dikasih nama ya, biar kelompok dikasih nama apa aja lah ya nanti. Nanti saya akan coba acak. Saya tidak pakai shuffle yang di aplikasi sini biar adil ya. Tapi saya meyakini ya kakak-kakak bisa saling berkontribusi dalam kegiatan grup diskusi ya. Karena ini bukan kita samakan kayak kita kuliah, bukan. Saya juga sama nggak mengerti, pengalaman saya juga nggak sedikit ya, nggak banyak, jauh banyak, lebih banyak kakak-kakak ya. Makanya ini namanya kita berbagi pengalaman. Nah, saya di sini hari ini khususnya adalah untuk membersamai kakak-kakak menciptakan ruang virtual ini. Kemudian nanti dalam kelompok diskusi kakak-kakak melaksanakan kegiatan ini tadi. Nah, jika sudah selesai, kakak diminta lagi ke main room nanti. Nah, seperti biasanya ketika sudah selesai, nanti ke main room kita presentasi. Informasi yang kita dapat di setiap kelompok kita sampaikan ke kelas besar. Biar apa? Hal baik yang udah dapat kita bisa terserap atau tersampaikan kepada rekan-rekan yang lain. Begitu juga dengan berbagai hal yang mungkin menjadi kendala bisa kita cari bersama-sama. Nah,
inilah fungsinya kita berkolaborasi. Begitu ya kakak ya. Kalau jelas apa yang saya utarakan bisa kasih trompet. Nah, seperti ini. Semisal belum kurang jelas atau masih lagi ini kak belum in kak, bisa tanya, bisa bersuara. Silahkan yang mau. Silakan Kak Afrizal. Mungkin Kak, kalau saya kan belajarnya secara visual ya. Kalau nggak penjelasan pakai penjelasan dari KT, coba Kak contohin satu aja gitu biar kita bisa Oke, siap. berkembang gitu. Jadi Siap. satu contoh ada pemantiknya, jadi kita bisa nyebar kemana-mana gitu. Makasih. Oke, siap. Ini saya hentikan dulu. Saya LKPD sebentar. Buka dulu ya LKPD-nya. Ini saya akan share LKPD-nya. Nah, LKPD-nya seperti ini kakak. Sebentar, dari halaman pertama. Sedikit kok, nggak banyak. Tapi nanti sebisa mungkin, sebanyak mungkin kakak bisa berbagi pengalaman baiknya terkait dengan penyajian tugas gerak. Nah ini, kelompok 1 namanya siapa-siapa. Nah tugasnya apa? Kemarin kan tugas penyajian gerak ada 3 ya. Bagaimana mendapatkan perhatian peserta didik. Contoh, kan ada komponen menetapkan tanda atau prosedur. Mungkin Kak Aprisa, ya biar anak-anak itu perhatian kepada Kak Afrizal di lapangan, mungkin bisa jadi memakai tanda kayak kemarin marking, kasih kon ya, kon yang warna merah buat cowok, warna kuning buat cewek, semisal kayak gitu. Nah yang kedua, mengatasi faktor lingkungan. Nah, tentunya di lingkungan kakak pasti ada faktor eksternalnya dan faktor internal. Kalau faktor internal berasal dari diri siswanya ya. Faktor internal itu contohnya gini, kita mengajar di lapangan yang terlalu lebar. Nggak mungkin dong kita jarak dengan siswa kita jauh. Nanti komunikasi kita apanya? Ini maaf, ini ibu kepalaku ganggu mulu nih. Aduh pergi bu. Pergi ya. Ganggu konsentrasi saya, jangan julitin saya mulu. Lanjut ya kak, maaf ya kakak ya, maaf ya. Kata ini itu katanya, aduh astagfirullah, sabar Tri. Itu tanya tadi, ketika kita ada permasalahan eksternal lapangan semisal, ya apa yang kita bisa lakukan? Ini pengalaman kakak ya, sama dengan pengalaman kakak melihat teman kakak, ataupun melihat nanti kakak bisa browsing di internet ya, di internet. Astagfirullahaladzim, maaf nih. Jadi ketika browse nanti inspiratif apa nanti dikumpulkan di sini. Oh ketika di tempat lain katakanlah di tempat Kak Khairuddin, mungkin katakanlah ada kendala ramai. Tentunya kita kan mesti ambil sikap kan, nggak mungkin kita menyampaikan informasi kepada contoh ini. Kita ngajar olahraga sama sebagian buat acara pembiasaan semisal. Kira-kira apa yang kita omongkan anak-anak bisa dengar nggak kira-kira? Informasi yang kita sampaikan bisa masuk ke anak-anak nggak? Tersampaikan kepada anak-anak nggak? Tentunya tanda tanya ya kan. Nah, hal-hal kayak gitu yang saya maksud kakak kan nanti kasih penekanan ya. Nanti kasih ini. Nah, tanda ini buat ini. Simpel aja nanti penjelasannya yang ini secara dalam presentasi tidak masalah. Namun pertanyaan intinya ini ya, sama pertanyaannya kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3. Kalau kemarin kan udah dibagi tuh. Nah, sekarang semua mencari. Jadi mengetahui. Sampai sini paham kakak ya? Sama. Paham. Nah, semua soal sama. Kelompok soalnya sama kayak gini. Sama. Kemudian yang kedua, sama menampilkan konten dan aspek organisasi penugasan. Nah, tadi saya sepil sedikit, saya singgung sedikit bahwasannya hari ini kita mau mengajar apa geraknya. Kan kata kuncinya adalah penyajian tugas gerak. Berarti hari ini yang kita mau ajarkan mesti ada gerakan yang mau kita sampaikan kepada murid.
Nah, itu adalah bagian dari tujuan. Bisa jadi kalau kita dari tujuan pembelajaran tentunya terlalu nggak bisa kita selesaikan dalam satu hari ya. Mungkin bisa jadi bagian dari ATP, alur tujuan pembelajarannya, atau boleh kita bilang indikatornya lah. Kayak tadi contohnya, oh keterampilan gerak yang mau diajarkan nih, passing dalam permainan sepak bola. Nah, uraikan kegiatannya. Nah, bisa jadi uraian kegiatan yang Kak Afia tulis sama Kak Khoir ya, nanti beda. Nah, ketika beda nanti kan akan menjadi sebuah kasana berpikir yang luas ya, tambahan informasi yang luas kan begitu. Bu Eni. Kira-kira apa yang sudah kemarin di... Iya. Begitu ya, sampai sini paham? Aman. Yang ketiga adalah isyarat. Contoh. Nah, ini nanti kakak cari keterangan gerak yang diajarkan apa, isyaratnya apa. Misal contoh, di di pembelajaran renang misal. Luruskan tangannya. Jadi ketika mereka mengayun di air, tangannya harus isyarat yang kita berikan, luruskan tangannya. Bisa dengan verbal, bisa dengan kita gerakan. Misal contoh ini Kak Afizal melatih atau anak-anak di kolam renang misal ya. Kalau mungkin Kak Afizal, tempatnya Kak Afizal ada kolam renang buat pembelajaran BJOK. Ketika anak di air melakukan salah satu cara untuk berenang, nah kita kan mesti di pinggir ngasih isyarat, ngasih feedback, ya kan? Nah, feedback isyarat tadi gunanya untuk memberikan feedback kepada anak agar tugas gerak yang kita berikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang kita susun. Kalau tadi luruskan tangannya, misalnya mau lagi mau start, posisi kakinya harus seperti apa? Kan itu berarti masuknya ke isyarat verbal. Begitu Kak Afrizal. Nanti banyak lagi tuh nanti. Semakin banyak kakak untuk menyampaikan di sini berarti semakin informasi yang akan menjadi bermanfaat buat kita semua. Begitu. Ada pertanyaan? Oke, sekarang izinkan saya untuk berbagi ini ya. Saya shuffle ya, menjadi tiga kelompok. Nah, waktu yang kita butuhkan cukup lama, 40 menit. 40 menit. Nanti di setiap kelompok, berarti ini yang nggak hadir, 1, 2, 3, 4, 2, berarti kemungkinan di setiap kelompok ada 3-4 orang lah. Ada yang 3, ada yang 4. Shuffle Kak Andir, saya shuffle dulu sebentar. Oke. Siap? Saya bagi ya, open room. Itu.
Udah aku rekam belum ya? Oh udah. Hai, kirain lupa saya rekam.
Kamu, Kak Fahmi, Kak Fahmi, kondisi memungkinkan. Kak Fahmi ikut ini ya. Kirim. Halo, ya, Kadri gimana Kadri? Tak kira join ke kelompoknya ini, kelompoknya Kak Andi, ya. Yuk, Siap. siapa? Sebentar. Kak Fahmi masuk ke kelompok 3. 1, 2. Oh betul, kelompok 3. Diklik, Kak. Kak Fahmi. Siap. Hapus aku, sadarkan.
benar dia bujuk tuh. Bisa Kak, gabung ke kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat kan baru pada ngerjain ini diskusi, tak gabungin bentar. Tak gabungin ke... Maaf Kak telat tadi habis ngajar, habis isi suling jar juga tadi. Ya, ya, aman. Ya, mohon maaf ya Kak. Apa-apa, aman. Kita kasih ke kelompok 1 2 nih. Kelompok ini aja. Oke, bisa klik oke biar gabung.
Udah nggak boleh kayak gitu. Udah balik. Udah balik. Oke, terima kasih kakak-kakak. Yang lain udah pada balik belum? Oh, belum. Oke, udah kembali semua? Oh, ya, belum ini. Bu, pelan dikit, Bu. Oke, terima kasih kakak udah kembali ke ruang utama lagi. Tadi saya udah tengok-tengok bentar kegiatan kolaborasi di ruang virtual diskusi ya. Semua grup diskusi kakak-kakak berkaitan dengan penguatan dalam penyajian tugas gerak ya. Nah, sekarang sesi kita hari ini, sesi berikutnya adalah menyampaikan apa yang menjadi hasil kesepakatan atau hasil dari diskusi kakak-kakak di kelompok. Begitu ya. Kak Safrudin belum ini. Kelupaan dia. Belum balik-balik dia. Sama Kak Tia. Oh, Kak Tias lagi apa? Karena kita hari Jumat, nah kita ambil cepat aja ya. Ambil cepat, nanti kita selesai 11.35 ya. Sekarang data waktu buat presentasi setiap kelompok dan tanya jawab 7 menit. 7 menit. Setiap kelompok 7 menit ya. Ini mau kelompok 1, 2, 3, kelompok mana dulu nih? Boleh untuk Raisen yang mau menyampaikan hasil diskusinya. Dua. Kelompoknya Kak Krisna tadi kelompok siapa Kak Krisna? Kelompoknya Kak Aprisal, Kak Sarifudin, sama Kak Abdul Fatah. Oh, Koir, bukan Kak Koir. Mirip namanya Kak. Maaf. Oke, sekarang boleh siapa dulu nih? Yuk biar cepat. Kayak gitu. Oke, Kak Koirudin kayaknya nih mau beraksi dulu. Silakan Kak Koirudin. Mic-nya belum dibuka, Kak. Mic-nya belum dibuka. Diskusi baru selesai, Kak. Seadanya aja ya, Kak ya. Seadanya. Nggak ada target, yang penting kita berkolaborasi gitulah. Berbagi pengalaman. Silakan. Sudah, Kak? Sudah tampil. Kok kecil ya? Iya, karena harus berbagi layar nih. Mau saya matiin layar dulu nggak apa-apa ya? Gimana, Kak? Nah, udah. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3 tentang berbagi referensi inspiratif dalam penyajian tugas gerak. Kami dari kelompok 3, anggota pertama Kak Andreas, kedua Kak Andi, Kak Fahmi, dan saya sendiri Kak Koirudin. Terus untuk yang pertama tadi kan mendapatkan perhatian dari peserta didik. Nah, itu untuk yang A-nya menetapkan tanda atau prosedur, yaitu pemberian tanda putra dengan menerapkan pemberian tanda putra dengan angka genap dan putri dengan angka ganjil. Terus memberikan tanda dengan suara, dengan peluit 2 kali peluit panjang tanda berhenti, 1 kali peluit
panjang tanda dimulai. Terus untuk prosedur waktu, menetapkan waktu untuk setiap kegiatan, kapan harus dimulai dan kapan harus selesai. Terus untuk yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam belajar, pasti sama dengan kakak-kakak yang lain, yaitu faktor cuaca, pengelolaan kebisingan, dan pembagian lapangan dengan sekolah lain. Ini bagi yang sekolahnya 2 sekolahan atau apa namanya itu, berkelompok ke sekolahnya tuh. Terus yang C, penggunaan waktu yang efisien, itu perencanaan kegiatan yang matang, terus menggunakan instruksi yang singkat dan jelas, terus memanfaatkan waktu keaktifan peserta didik, terus pengelolaan kelompok, dan pemanfaatan peralatan dengan baik. Nah, untuk menerapkan konten dan aspek organisasi penugasan, ini saya ambil satu keterampilan gerak yang diajarkan passing bawah permainan bola voli. Urutan pengajaran yang dilakukan ini tidak spesifik karena ada keterbatasan waktu, yaitu posisi awal saat akan melakukan passing, impact perkenaan bola ke tangan, dan ayunan lengan. Terus yang terakhir, isyarat atau cue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan, isyarat tangan, digunakan untuk menarik perhatian seluruh peserta didik, menunjuk dan menggunakan jari. Terus isyarat tubuh, menyilangkan tangan di dada untuk menyuruh peserta didik untuk berhenti. Dan yang kedua, mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang. Ini digunakan dalam aktivitas tertentu seperti lompat jauh dan sprint. Terus isyarat yang ketiga, langkah ke arah tertentu, mencontohkan gerak maju dan mundur dalam olahraga bulu tangkis dan sepak bola. Itu Kak yang bisa saya presentasikan untuk kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih Kak Khoirudin atas presentasi dari kelompok Kak Khoirudin dan kawan-kawan. Arki Plus, mari kita beri aplaus. Ada tanggapan dari kelompok lain terkait apa paparan yang disampaikan dari kelompoknya Kak Khoirudin? Kelompok Kak Khoirudin berarti kelompok berapa ini tadi? Kelompok 3 ya? Tiga. Berarti kelompok 1 dulu nih, ngasih pendapat atau mungkin bertanya tentang apa yang sudah dipaparkan. Satu pertanyaan aja. Jangan di-close dulu Kak berbaginya biar kelihatan. Siap. Sebenarnya mau yang mau ditulis banyak Kak, cuman karena waktu terbatas jadi jadi ya ini aja disingkat-singkat aja, dicari-cari yang ini aja. Kelompok 1 tadi siapa tadi? Bisa Raisen kelompok 1. Jadi aku tahu jadinya kalau di itu Kelompok 2 sekarang, kalau kelompok 1 nggak ada. Atau menanggapi tulisan daripada kelompok 3, kelompok 2 sekarang. Kelompok 1 nggak ada respon. Di sini saya tulis Kak, paling saya share. Oh iya, apa namanya? Marching, oke, siap. Oke. Kak Khoir coba ke halaman 3 Kak Khoir. Kak Abrizal. Izin KT ini saya mau fokus ke poin nomor A ya, yang menetapkan tanda dan prosedur ya. Oh, silakan. Kalau misalkan kita berhubungan dengan tanda kan itu udah ada tuh kayak tanda pulsa dengan angka kan pakai kun ya. Atau dengan
berikan anak berdasarkan ganjil genap gitu. Kalau misalkan dengan prosedur tuh selain yang Kak Koirudin presentasikan ada nggak? Kan berarti kan menetapkan ada tanda untuk anak tuh tanda bisa pakai kun. Kalau misalkan prosedur itu bisa seperti apa kalau prosedur menetapkan dengan prosedur gitu kan ini ada dua ya ada pertama pakai tanda sama prosedur yang prosedur tuh ada nggak Kak contohnya seperti apa mungkin dari ya, cara ngomong atau apa itu Kak soalnya yang saya lihat saya baca di sini yang kayak kegiatan menggunakan waktu itu kan biasanya masuknya ke pengelolaan pembelajaran ini kan yang sini menetapkan ini ya tanda atau prosedur tuh kayak buat anaknya seperti apa kayak gitu Kak terima kasih. Oh, terima kasih Kak. Selain Untuk tanda yang selain penetapan waktu dan kapan harus dimulainya, ada lagi nggak prosedur yang harus dilakukan yang berhubungan dengan mendapatkan perhatian? waktu ya. Iya, selain itu. Selain untuk kegiatan kapan harus dimulai dan kapan harus selesai dalam pembelajaran, mohon maaf nanti kalau misalkan ada salah ya. Ini misalkan kita pemberian tugas atau pemberian apa namanya kalau kemarin kan misalkan saya pencak silat tuh saya berikan waktu beberapa menit untuk anak mencoba. Nanti setelah beberapa menit misalkan 15 menit anak sudah mencoba sendiri dengan saya bagi kelompok terus saya suruh berkumpul kembali ke barisan dan kita lihat hasilnya bagaimana anak setelah dikasih batasan waktu sekian, misalkan 10 menit atau berapa menit, tanpa kita dengan sekilas kita mengajarkan, dan setelah itu kita baru merefleksi dari hasil itu aja sih Kak. Mungkin untuk penetapan prosedur waktunya selain kapan dimulai dan kapan berhentinya, ya itu tadi pemberian tugas itu tadi. Terima kasih Kak. Mungkin kalau ada penambahan lain dari kakak-kakak yang lain, silakan. Mungkin dari yang lain untuk menanggapi pertanyaan daripada Kak Aprisa terkait dengan prosedur, maksudnya memberikan informasi tambahan gitu loh. Di sini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Kita saling menguatkan. Silakan. Katri. Yap. Ya, saya tambahan Katri ke tahapan prosedur. Kalau saya lebih tahapan pemahaman saya dari prosedur adalah tahapan dari pra, saat, dan sesudah. Jadi contoh kalau kita memahami tentang arti keselamatan, berarti dia harus tahu, oh ini kalau larinya kencang akan jatuh, lari benar. Jadi anak memahami keselamatan misalkan gitu. Jadi anak tahu prosedurnya mesti kemana dan bagaimana gitu. Kalau pemahaman prosedur gitu, pemahaman saya prosedur. Itu prosedur pembelajaran dari pra, saat, isi apa, sebelum mengajar, isi materi dan penutup materi. Jadi gitu Kak, kalau bagi 3 tahapan prosedur menurut saya. Demikian penambahan saya Kak. Terima kasih Kak Novi. Ada yang lain mau menambahkan terkait dengan mendapatkan perhatian siswa dengan tadi kan ada tanda, ada juga prosedur ya. Mungkin ada pengalaman yang lain lagi bisa disampaikan di sini. Ini Bu, membuka permasalahan perundungan hanya akan menghancurkan nama baik sekolah. Nah, mungkin sedikit saya akan menyampaikan sedikit ya terkait dengan tanda dan prosedur. Semisal katakanlah kalau tanda itu kan kayak ini contoh juga diberikan Kak Koir juga jelas nih ya, memberikan kon apa itu nih, pemberian tanda putra dengan angka genap, putri dengan angka ganjil bisa. Kayak tadi yang saya contohkan dengan kon yang berwarna. Nah, kelihatan tanda ya. Oh, ketika mau apa namanya. Dan kalau masuk ke prosedur itu sepengetahuan saya, pengalaman saya kayak kita ada tugas gerak, tahapan gerak. Katakanlah kita buat bukan simulasi ya, urutan dari pos 1 nanti geraknya dasar, pos 2 agak lebih tahapannya lebih meningkat, ada 2 gerakan, pos 3 mungkin ada kombinasi 3 gerakan. Sirkuit training bukan tuh Kak? Betul lah, itu yang mau saya bilang sirkuit training tadi. Biasanya kalau kita memberikan pembelajaran di kebugaran bisa,
pakai sirkuit training. Nah itu jadi tanda tahapan. Jadi tanda di sini nanti kan anak-anak akan bergilir melalui sirkuit tadi, dia akan mengetahui oh tanda ini buat ini. Nah tanda-tanda seperti itu bisa kita pakai tadi. Jadi tandanya bersifat tahapan ya, nggak satu gerakan, nggak satu aktivitas. Ya. Bedanya itu Kak Afrizal ya. Kalau menurut pandangan saya, mungkin dari kakak yang lain, mungkin ada pengalaman yang lain, oh dari tahapan ketika kita ngasih perhatian. Jadi tanpa kita ngomong, tanpa kita bersuara terus-menerus, mereka akan memahami, oh saya sampai sini harus mengerjain ini. Saya harus sampai tanda sana, harus mengerjakan ini. Kan begitu, bener nggak? Salah satu contohnya adalah sirkuit training yang dikatakan Kak Agus tadi. Begitu Kak Afrizal ya? Oke, ya. Saya berharap ini saling berini biar apa nanti siapa tahu nanti kita bisa ketika melaksanakan itu berarti perhatian siswa akan terkonsentrasi tanpa kita harus tit mulu ya. Karena tadi kita identik guru P.Joga itu kata kalungan fluid ya. Tapi tanpa ada kalungan fluid pun jika ada namanya kesepakatan di awal dalam berkomunikasi menarik perhatian mereka dan dijelaskan secara komunikasi dua arah dan mereka paham, itu akan terjadi dengan sendirinya. Jadi otak mereka kan berpikir, oh tanda ini saya harus melakukan apa, kan sudah diterangkan di awal misalnya di tahapan-tahapan prosedur kan sudah diterangkan sama kita kan, oh sampai sana kalian harus ngapain, sampai sana harus ngapain, muterlah itu sirkuit training. Nah bisa juga dikombinasikan dengan nanti mungkin ada pengalaman kakak, ada namanya peer assessment, ada yang nunggu pos bergiliran, yang nilai temennya. Pos 1 ada yang nilai, ada yang minta waktu buat dia harus melakukan, katakanlah kita materi kebugaran lah. Mereka melakukan push up berapa kali. Catat sama temannya sendiri, nanti bergantian. Nah, dan banyak hal lagi. Nah, hal-hal kayak gitu saya berharap ada cerita-cerita dari kakak. Tadi kan di awal sebelum melakukan diskusi kan saya pantikan contohnya tanda kon gitu kan. Maksud saya secara real, yang udah kita alami gitu, atau mungkin dialami teman kita atau praktik yang lain. Tapi tentu saja yang disampaikan Kak Khalidun ada luar biasa tadi, banyak contoh yang bagus juga ya. Waktu, terus penggunaan angka genap, angka ganjil. Kira-kira kalau kita di olahraga memungkinkan nggak kita pakai bahan cetakan kertas? Pakai cetakan kertas. Memungkinkan kan ya? Itu mungkin bisa. Nah, mungkin kan bisa juga kita pakai. Oke, sekali lagi aplaus buat kelompok Kak Khalidun, kelompok 3 ya. Kasih tepuk. Terima kasih Kak Tri. Nah, iya, sama-sama Kak Khair. Karena waktunya kurang ya, Kak. Waktunya kurang, pesertanya juga kurang. Kalau pesertanya banyak, dapat banyak sebenarnya ya. Satu orang satu ini pengalaman. Nah, katakan 5 orang udah 5 pengalaman. Oke, nah sekarang lanjut ke kelompok 1. Berarti kelompok 1. Kasari Pudin. Silakan. Selamat jalan panggil. Siapa? Di sini. Oh, enggak pada di sini. Lah. Sudah Kak, lanjut. Ada yang lagi. Mereka ini belum berbagi referensi. Kelihatan Kak? Jelas kelihatan. Berbagi inspirasi tugas gerak. Kelompoknya Saripudin, Ahmad Khairul Falah, Afrizal, Pak Krisna. Bentar Kak. Biasanya kan masih ada anak-anak. Lu makan lu ya? Pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. 1. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. Komunikasi verbal atau non verbal yang digunakan untuk menginstruksikan.
Apa yang harus kita lakukan oleh peserta didik? 1. Komunikasi verbal dengan menghitung 1 tempat sampai 3 atau berteriak mulai. Yang kedua, komunikasi nonverbal dengan tepuk tangan, diangkat, bersiul, atau dengan fluid. Yang B, faktor lingkungan dalam pembelajaran. Pertama, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sekolah. Kedua, bola, matras, raket, dan kun, dan peralatan lainnya. Lanjut, memastikan peserta didik dengan mendengar atau melihat. Memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sekolah. Yang kedua, bola, matras, raket, dan kun, dan peralatan lainnya. Lanjut yang B, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Menyampaikan instruksi dengan lugas dan mudah dimengerti sesuai dengan tujuan akhir. Kedua, penyajian tugas gerak yang jelas dan singkat dan mudah dimengerti oleh murid. Memahami menerapkan konsep dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan. 1. Passing dalam permainan bola voli. Kedua, passing dalam permainan bola voli. Urutan yang diajarkan yang dilakukan adalah instruksi. Yang kedua, demonstrasi langsung. Yang ketiga, passing secara individu. Yang 4, passing dengan tembok. Kelima, passing berpasangan. Keenam, penilaian dan evaluasi. Ketujuh, refleksi. Lalu passing dengan permainan bola voli. Pertama, instruksi. Kedua, demonstrasi langsung. Ketiga, lempar tangkap bola berpasangan. Keempat, penilaian dan evaluasi. Kelima, refleksi. Lanjut, adanya saran dan pertanyaan yang dilakukan pada kami. Pertama, keterampilan gerak yang diajarkan. 1. Start jongkok atau lari pendek. Kedua, gerak berirama. Isyarat yang bisa digunakan. Start jongkok. 1. Persiapan. 2. Bersedia. 3. Siap. Kedua siap. Ketiga ya. Atau bunyi fluid. Gerak berirama. Pertama, hitungan. Kedua, tepuk tangan. Ketiga, tepukan. 4, bendera. Ya, itulah dari kelompok kami presentasi. Terima kasih. Mungkin ada masukan dan saran dari teman-teman. Terima kasih Kak Sarifudin untuk mewakili kelompok 1 Marki Plus. Mari kita upload kawan-kawan. Jadi mungkin dari kakak-kakak yang lain kelompok 2 berarti sekarang untuk menyampaikan pendapat tentang atau tambahan atau mungkin pertanyaan yang kurang jelas atau mungkin berikutnya dari kelompok 1. Silakan. Berarti ini tentang semua. Soalnya ini dulu aja panjangannya siapa dulu? Tahu kan beda. Enggak guna taruh akunnya. Kan beda tuh. Ini kan kamu kerjaan dulu apa yang mau ditulis. Lu mau ini dulu ngerjain Ada nggak dari kelompok lain? Nggak ada, pas.
Bukan panjang-panjang. Makanya lagi begini nggak muat. Pengennya nanti Oke, selesai. apa yang disampaikan Kak Sarifudin bagian dari pengalaman kita semua, tentu menjadikan makin menambah informasi ya, begitu ya. Jadi katakanlah untuk mencari perhatian daripada murid, tadi langkahnya sudah disampaikan Kak Sarifudin untuk melalui kelompok 1, termasuk membuat isyarat atau isyarat pembelajaran. Tadi memakai bendera, bisa memakai tepukan, memakai peluit, dan banyak lagi. Nah, tentu hal seperti itu kita sebagai orang lapangan akan berguna ya. Akan berguna karena ketika di lapangan apa ada isyarat atau ada perintah, kita tidak bisa menggunakan. Tahu dari situ. Tidak bisa apa namanya tidak bisa melakukan pengolahan kelas seperti itu. Sekali lagi yang disampaikan kelompok 1, sekarang kita menginjak ke kelompok 2 terakhir. Enggak, lo belinya bukan yang ini, urutan kedua gimana? Silakan kelompok 2 yang mewakili untuk melakukan presentasi. Plus. Siap. Lanjut. Izin, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan berbagi referensi inspirasi penyajian tugas gerak. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Di sini kita menempatkan tanda atau prosedur. Ada kita buat 8, yang satu keselamatan menghindari cedera. Kedua, pemahaman materi, memastikan peserta didik memahami dan menguasai keterampilan fisik, pengetahuan kesehatan. 3, persiapan aktif, meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan. 4, meningkatkan keterampilan, memastikan latihan dilakukan dengan baik dan benar. 5, disiplin dan kerjasama. 6, keseimbangan teori dan praktek. 7, mencapai kinerja akademik, peluang tercapainya tujuan pembelajaran. 8, kebersamaan di dalam kelas, peserta didik merasa diperhatikan secara adil dalam proses pembelajaran. Mungkin saya akan sedikit lebih cepat ya, materinya mungkin hampir sama ya dari kelompok-kelompok lain juga. Mengatasi faktor lingkungannya, mengatur posisi peserta didik supaya tidak menghadap ke arah matahari, mengajak peserta didik ke tempat yang lebih aman. Kebetulan kan kita dalam pembelajaran pasti harus di luar ya, cari biasanya di bawah pohon ya paling nyaman tuh. Terus mengajak peserta didik jogging di luar bagi yang sekolahnya tidak memiliki lapangan yang lebih besar, atau mungkin ada 2 kelas, biasanya kelas kecil, kelas besar kan kadang suka berbarengan. Atau bisa ke Erpetra, atau kalau di olahraga tuh dibilangnya tuh disebutnya tuh cross country, atau jalan mengelilingi jalan-jalan sekitar komplek atau yang lainnya. Terus memastikan peserta didik mendengar dan melihat. 1, bersuara dengan volume yang lantang, jelas dan tegas. 2, membuat lingkungan merapat ke arah guru. Ini bisa berbentuk lingkaran, terus bisa berbentuk kotak. Terus yang ketiga, ruang gerak dipersempit supaya dapat mendengar instruksi guru. Jadi anak-anak bisa
duduknya benar-benar rapat. Jadi kita juga supaya bisa kontrol peserta didiknya lebih enak. Penggunaan waktu yang efisien, membuat rencana pembelajaran yang terstruktur, menentukan durasi pembelajaran, menyampaikan dengan jelas dan tidak bertele-tele. Terus langsung ke penerapan konten. Kita keterampilan gerak yang akan diajarkan yaitu kebugaran jasmani. Urutan pengajarannya yang pertama pemanasan seperti biasa, terus lanjut ke materi, masuk ke materi kelincahan, bisa bermain secara bareng-bareng, perempuan laki-laki bermain jaring nelayan, itu bisa termasuk kelincahan juga. Terus masuk ke materi kekuatan, berpasangan, push up. Setelah melakukan push up, dia bisa toss atau sit up, bisa bergantian, begitupun back up. Habis itu baru penilaian dan evaluasi pembelajaran. Isyaratnya dengan fluid, 1 kali, atau dengan tepuk tangan, atau dengan hitungan. Ya. Biasanya kalau pengalaman saya, fluid mungkin tadi udah dibahas banyak. Kalau tepuk tangan biasanya ketika selesai pembelajaran, ketika kita akan mengumpulkan anak-anak, kita bisa tepuk tangannya dari mulai pelan langsung sampai semuanya ngumpul. Begitu ngumpul, cepet lagi, baru berhenti bareng-bareng. Mungkin itu dari kelompok 2 tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marki plus lagi nih, keren. Tepuk tangan. Terima kasih Pak Kak Agus untuk mewakili kelompok 2 ya. Mungkin dari kelompok yang lain bisa menanggapi yang menjadi presentasi dari kelompok 2. Singkat aja menanggapinya. Kak Afsyal, silakan. Ya Kak, saya mau menanggapi tadi yang pakai apa tuh, yang nomor 7 ya, yang pakai Kak Agus, yang pakai isyarat dulu ya, ini mungkin bakal dipraktekkan oleh saya. Jadi benar kata Katri, ini bisa dapat referensi dari teman-teman. Mungkin saya akan melakukan yang nomor 2 tuh, tepuk tangan tuh, yang dari sedikit lama-lama ketika udah kumpul jadi makin kenceng. Itu mungkin akan saya praktekkan salah satunya, jadi bagus juga tuh referensi buat saya. Terima kasih Kak Agus. Ini ya, Siap. menguatkan ya. Terima kasih. Sebenarnya dari apa di awal kan saya mencontohkan tadi, kenapa? Karena saya berharap kalau konsep kan udah kemarin maksudnya tapi tadi juga sebagian besar ada sebagian besar kakak-kakak dari kelompok 1, 2, 3 ya sudah menyampaikan dari cara mencari apa namanya perhatian murid, isyarat pembelajaran, langkah dan penahapan ya kan udah disampaikan semua. Tentunya kayak disampaikan Kak Agus seperti ini tadi, itu akan lebih mengena sama kita. Oh, bisa juga ya, berarti ada pengalaman baru nih. Bisa katakanlah, oh tadinya saya nggak memakai tepuk tangan pelan untuk mengumpulkan anak-anak, terus makin lama anak ngumpul. Nah, hal kayak gitulah yang saya berharap bisa saling melengkapi. Nggak ada yang salah, semua benar ya. Semakin banyak, semakin bervariasi itu semakin bagus. Jadi semakin banyak strategi kita untuk pengelolaan pembelajaran di lapangan maksudnya ya. Termasuk ini tadi Kak Fahmi bertanya tentang izin bertanya, apabila peserta didik sudah membelakangi matahari tetapi menjadi di depannya sangat mengganggu untuk proses pembelajaran atau membuat hilang konsentrasi peserta didik. Bagaimanakah solusinya? Nah, saya lempar nih ke kakak-kakak ini. Jika peserta didik dihadapkan pada suasana lingkungan, berarti ini ya pengaruh eksternal ya dari lingkungan ya, dari sinar matahari. Nah, kira-kira siapa yang bisa ngasih solusi nih? Yang udah, silakan. Izin jawab Katri dikit aja ya. Iya siap. Oke. Betul sih, memang ketika kita kan punya 4 sudut ya, istilahnya sudut ke arah kita, kanan, kiri, dan ke belakang. Ya kalau menurut saya sih balik lagi ya,
dari 4 sudut itu kita ambil yang mana yang minimalisir anak-anak tetap bisa fokus ke kita gitu. Terlepas yang tadi saya bilang ngebelakangi matahari, ternyata kalau memang kondisi di depan kita itu istilahnya ada abang-abang yang jualan atau apa, ya baiknya sih ya berarti bukan hanya ngebelakangi matahari, tapi menyampingi matahari juga nggak masalah gitu. Jadi ya baik lagi gimana situasi kondisi yang ada aja. Mungkin seperti itu, Katri. Markipus, ya Markipus lagi. Betul apa yang katakan Kak Agus ya, saya setuju. Kita lihat kondisi aset yang ada di sekolah kita masing-masing. Katakanlah semisal, oh Kak Dani siap, Kak Dani silahkan. Izin menambahkan mungkin Katri sedikit. Kalau misalkan posisi siang, ini kan karena bisa kita memanfaatkan topi mungkin, karena saya juga kalau posisi siang, anak-anak pasti saya suruh bawa topi Katri. Nah ini Seperti masukan itu. lagi nih, bagus ya. Masukan yang Menggunakan keluar biasa topi. nih ya. Mau nggak mau kita harus pakai topi. Seperti itu Katri. Yang penting Dengan jangan takut. misalkan Jangan keadaan pakai. lapangan nggak ada, ya nggak penting nggak pakai helm. Keadaan lapangan tidak ada pohon sama sekali, sama kayak sekolah saya juga nggak ada pohon Katri. Ya jalan satu-satunya, udah salah satunya itu paling untuk memang menetralisir mereka kepanasan, kan kasihan kalau nggak ada tutup sama sekali. Salah satunya ya udah paling mereka pakai topi yang tiap hari kita upacara tuh nggak apa-apa, yang penting topi buat menutup mereka. Itu aja sih Katri. Oke, tepuk tangan. Makasih Kak Dani atas penguatannya lagi. Jadi tergantung kondisi yang ada di sekolah masing-masing, kita melihat aset yang ada, apakah memungkinkan. Ketika kita memaksakan anak-anak dalam kondisi tersebut, saya yakin anak-anak apalagi kelas bawah ya, konsentrasinya tidak akan nggak bisa terpusat pada apa yang kita sampaikan, pasti itu. Baru sedikit aja pasti mereka udah kelimbungan. Kalau upacara di sini pun juga baru sebentar udah pada kelimbungan. Oke kakak, pengalaman dari kakak semua, dari kelompok 1, 2, dan 3, sangat luar biasa. Saya berharap nanti kita ketemu bisa saling ngobrol enak lah ya. Oh, kondisi saya gini, nanti ada ilmu-ilmu baik yang kita bisa saling sharing. Begitu karena mungkin butuh kita ngopi bareng biar lebih enak. Kalau di ruang virtual ini kadang kan terganggu koneksi jaringan, banyak hal ya yang mengganggu ya. Tapi kalau udah ketemu kan enak kalau sambil ngopi seperti itu. Betul gitu ya Kak ya? Oke, waktu kita udah mencukupi melewati batas waktu karena harusnya 11.35 karena berhubung juga ini hari Jumat. Satu saja berkaitan dengan kegiatan hari ini bisa di ini apa namanya? Betul Kak Nur Fahmi? Siap. Nah, di close Kak siapa? Kak Agus. Nah, saya mau satu dari kakak yang mensuarakan tentang untuk refleksi hari ini. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak PJOK? Silakan Kak. Satu saja. Mungkin di kelompoknya, oh ada masukan dari teman saya satu kelompok, oh saya belum pernah nih. Nah, bisa sampaikan. Penggunaan prosedur apa, tanda apa, nah, bisa kakak sampaikan. Silakan. 1 menit kurang lebih. Kak Dani, Kak Dani, gas. Saya untuk yang ini mungkin yang pertama saya yang tadi kakak-kakak sebutkan, gimana kita harus selalu merangsang motivasi siswa, rasa ingin tahu siswa supaya terfokus kepada kita. Terus yang berikutnya metode apa tadi yang diberikan sama Pak Kak Agus tentang metode untuk kita mengumpulkan siswa dengan cara tulis tangan, itu yang hal baru yang sepertinya akan saya lakukan nanti ketika di pembelajaran saya. Dan intinya sih yang saya dapat dari sini adalah bagaimana cara kita sebagai guru PJOK membuat pembelajaran yang lebih menarik, efektif, dan menyenangkan. Itu sih yang saya tangkap dari pembelajaran hari ini.
Markibus, tepuk tangan buat Kak Dani atas refleksi yang diberikan hari ini. Nah, ini Kak Fahmi nih, ternyata banyak clue yang bisa kita pakai dalam pembelajaran PJOK. Betul Kak Fahmi ya, jadi sebenarnya kita di lapangan, orang lapangan lah, tiap benda, setiap apapun di lapangan, kita bisa pakai buat isyarat, buat clue. Baik secara simbol ya, baik secara prosedur ya. Prosedur tadi yang udah saya sampaikan bisa kayak gitu, sirkuit training bisa pakai juga dengan mungkin kartu tugas. Nah, kakak yang udah pernah melakukan dengan kegiatan kartu tugas itu salah satu adalah sebagai salah satu prosedur dalam pelaksanaan kegiatan tugas gerak seperti itu. Terima kasih kakak-kakak atas atensi hari ini. Semoga pertemuan hari ini mendapatkan wawasan yang luar biasa buat kita semua, menambah kasanah berpikir kita, semakin kita lebih kreatif lagi, semakin kita melihat sekitar kita, menjadikan aset, semua aset ya, menjadikan semua aset dan berpotensi buat peningkatan pembelajaran. Begitu ya kakak ya, mari kita aplaus buat kita semua. 1, 2, 3 aplaus buat kita semua. Oke, semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat buat kita dan khususnya nanti buat pembelajaran kita di kelas. Kurang lebihnya mohon maaf, akhir kata banyak salah kata yang saya ucapkan ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Sebelum kita akhiri, tadi kita kan membuka dengan basmalah. Nah, mari kita tutup dengan alhamdulillah. Mari. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata wabillahi taufiq ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Foto dulu. Foto. Gaya ini jempol aja jempol. Oke, terima kasih kakak yang luar biasa. Besok di hari Senin di SMK Negeri 2. Bukannya hari Minggu, Kak? Oh iya ini. Hari Senin Kak, hari Minggu ngapain? Senin. Nambah-nambahin hari aja hari Minggu eta. Kak, mohon maaf untuk izin dari dinas apakah sudah diberikan kepada kepala sekolah, Kak? Soft copy. Nanti yang dari Sudin baru saya koordinasi dari hari kemarin. Jawabannya lagi proses gitu. Oh, yang baru dapat dari GPGP. Iya. Tapi karena kebetulan dari kepala sekolah menanyakan gitu, Kak. Bisa pakai. Jam berapa ya hari Senin ya? Kan, guys? Suratnya mau dari Kementerian doang. Izinnya udah komat. Jam berapa ya? Biasa Senin.